2009 dia meningkat menjadi 27,45% golput. 2014 30,42%. Meningkat. 2019 dia turun menjadi 19,24%. Itu indikasi nyata kualitas demokrasi kita semakin baik. Iya dong. Karena ya, dan kecoa pasti ketawa dengan keterangan Ngabalin. Karena zaman Orde Baru golputnya 10%. Korea Utara golputnya 0 itu. Apa demokratis? Jadi cara melihatnya kalau kita bicara lagi ke Orde Baru lain lagi. Ya justru itu apa ukuran demokrasinya. Karena you bilang ukuran dari demokrasi adalah golput. Berarti semakin kecil golput semakin demokratis. Tapi apa hubungannya dengan parameter Orde Baru? Pemilu itu apa? Pemilu, asas pemilu itu apa? Luber kan? Langsung, umum, bebas dan rahasia. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Bukankah itu adalah standar tentang demokrasi? Dari mana itu luber, bebas, rahasia? Orde Baru regulasi. Orde Baru pakai hal yang sama, pakai dalil yang sama. Luber, bebas, rahasia. Mana yang salah? Anda lihat bagaimana ruang publik? Bukan lampu kuning di perapatan jalan itu, dari dua arah itu lampu merah. Jadi orang nggak bisa lewat sebetulnya tuh. Karena pemerintah kasih batasan terhadap lalu lintas pikiran itu kan. Dengan insinuasi, dengan hegemoni, dengan ya segala macam trik gitu. Karena itu saya nggak melihat bahwa teori ruang publik sebagai ruang yang seharusnya bebas distorsi, undistorted public sphere, itu sekarang tidak diisi oleh argumen publik. Ruang publik kita diisi oleh argumen privat. Maksud Anda? Seperti ya, penghinaan, fitnah segala macam itu. Setiap kali saya buka WA juga termasuk, Twitter itu juga termasuk public sphere. Isinya itu adalah, kalau saya diamin satu hari itu yang bully saya itu 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 itu. Dan hal yang itu juga tuh. Tapi kan saya nggak pernah peduli soal begituan. Nah, apalagi ruang publik yang disebut sebagai wilayah argumentasi. Di dalam Twitter yang seharusnya kita saling mampu untuk menghasilkan argumentasi, itu isinya adalah caci maki. Dan saya mengalami itu fitnah kiri segala macam itu. Soal privat dijadiin soal publik. Mending benar itu kan fitnah. Jadi itu yang saya lihat tuh. Tapi kenapa Anda kemudian meng-highlight bahwa pemerintah membatasi? Justru itu yang saya mau terangin tadi. Karena lalu lintas di ruang formal itu lampu merah semua, sehingga orang menumpahkan segala macam kedunguannya di ruang publik yang non mainstream, yang tadi sosial media itu. Itu yang terjadi tuh. Jadi karena pemerintah, Anda yang membatasi ruang formal, kemudian justru sebelum kita break, Bang Ali. Justru hari ini pemerintah menjadi sasaran tembak untuk cacian, menghujat. Kurang apa? Biar presiden dibilang dungu oleh Rocky kan. Luar biasa itu. Di mana orang justru membatasi? Itu karena ruang yang diberikan pemerintah untuk civil society seperti Rocky. Lalu lintas kebebasan berpikir, bersikap dan berbuat itu orang hampir-hampir tidak lagi memikir. Saya berkali-kali bilang, Undang-Undang Dasar Pasal 28E menjelaskan bahwa ada kebebasan menyampaikan pendapat. Turunan undang-undangnya ada. Tapi kan hari ini, coba bayangkan. Bukan saja, bagaimana mungkin bisa pemerintah membatasi orang pemerintah sendiri dicaci maki, dihujat? Jadi pendapat Rocky salah besar tadi. Ya, saya pikir atau kurang tepat. Biarlah nanti publik yang memberikan penilaian. Saya memakai kata dungu berkali-kali itu. Karena nggak ada kata ganti untuk menerangkan cara berpikir yang ngaco kan. Kalau ada kata ganti saya pakai kata itu. Dan kata itu kata yang resmi diberikan di dalam kamus kita supaya kita pergunakan. Jadi kalau ada polisi yang saya sebut dungu itu polisinya, saya nggak sebut dungu orangnya. Dan karena itu bantah saja kalau kan yang terjadi kan hal seperti itu. Institusi di dalam soal klaim kemenangan atau ketidakmenangan adalah memeriksa dalil tentang selisih suara. Memang itu letterlek di dalam aturannya itu memeriksa selisih suara yang didalilkan itu. Tetapi kalau kita bilang selisih suara didalilkan artinya ada yang tidak terima hasil hitungan. Sekali lagi hasil hitungan bisa karena human error, bisa karena teknologi. Itu yang mau diperiksa. Tetapi yang diajukan bukan sekedar dalil teknis semacam itu, tapi dalil etis, yaitu bahwa dari awal 02 merasa dicurangi. Dan kecurangan itu terasa di dalam berbagai opini publik.
Sekarang problemnya adalah apakah opini publik itu fakta hukum atau bukan? Oh tentu bukan, memang bukan. Tetapi yang kita ingin lihat adalah proses demokrasi yang betul-betul berbasis pada keadilan. Dan publik nggak peduli mau beda 1 suara, beda 2 suara, tapi sekali dia rasakan ada kualitas yang nggak beres, maka dia bereaksi. Dan reaksi itu sampai sekarang terasa sampai di daerah. Jadi kita mesti ingat bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi bukan sekedar fungsi teknis untuk menghitung ulang suara berdasarkan siapa yang mendalilkan, tapi fungsi etisnya tuh, yaitu menjaga agar supaya kualitas demokrasi itu tumbuh dan berkembang itu. Nah itu memang fungsi dari semua Mahkamah Konstitusi di dunia, dan asal usul dari Mahkamah Konstitusi adalah itu, menjaga marwah konstitusi itu. Jadi konstitusi adalah satu-satunya kitab suci berbangsa dan bernegara. Dan Mahkamah Konstitusi harus menjaga kesuciannya, bukan sekedar soal teknis, tapi terutama soal etis. Artinya memang secara etis dan tidak hanya soal teknis, kita punya problem besar dalam prinsip-prinsip demokrasi yang tadi mungkin itu misalnya sebagian kecil yang kemudian kalau kita rangkum dari berjam-jam. Kita anggaplah ini terlalu banyak klaim segala macam. Coba kita lihat 2 hari lalu saya baca hasil indeks demokrasi dunia. Dunia bilang Indonesia itu turun 20 poin dari 68 ke 48 soal demokrasi dalam 2 tahun ini. Jadi built-in di dalam proses demokrasi kita adalah penurunan kualitas demokrasi. Nah sekarang pemilu kemarin salah satu manifestasi jelas itu. Dan kita akan lihat makin turun lagi itu. Karena orang menganggap bahwa ya memang ada rasa tidak adil. Mau disebut masif apa? Misalnya gimana, Bung Rocky? Anda sebut tidak adil itu seperti apa? Gini yang bisa kita adil itu bukan berarti membuktikan sambil berdiri di tengah. Jadi Mahkamah Konstitusi nggak bilang saya akan adil kalau saya berdiri di tengah di antara pihak yang berkelahi. Adil dalam politik apalagi adalah bukan diam berdiri di tengah, tapi pergi berjalan mencari mereka yang tercecer, mereka yang tersingkir. Itu namanya adil tuh. Bahwa ada opini tentang posisi dan peran Mahkamah Konstitusi itu lain. Di ruang ini kita hanya bisa memberikan pandangan dan pendapat. Dalam regulasi kita, dalam ketentuan undang-undang, seseorang itu bersalah atau benar itu ditentukan di mahkamah. Bukan dari Budi, bukan dari CNN, bukan dari Rocky Gerung, bukan dari Ali Mokhtar, bukan. Tapi satu proses yang harus dihormati. Itu sebabnya saya harus mengatakan bahwa proses pemilihan umum sampai hari ini dengan demokrasi yang kita rasakan, jangan lupa 2004 pemilu, 2009 sampai dengan 2000 berapa? 14 sampai dengan 2009 itu 2019 prosentase golput itu makin berkurang. Orang punya kesadaran untuk memilih, orang punya kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilu itu sangat terasa. 2019, 2004 saya mencatat 23,30% golput. Itu 2004. 2009 dia meningkat menjadi 27,45% golput. 2014 30,42%. Meningkat. 2019 dia turun menjadi 19,24%. Itu indikasi nyata kualitas demokrasi kita semakin baik. Iya dong. Karena itu maka kita sampai hari ini kan bisa memberikan pertanyaan dari pemilu ke pemilu, jumlah pemilih, kemudian wajib milih sampai dengan prosentasi golputnya memberikan harapan yang luar biasa. Saya berkali-kali menemukan orang yang pergi ke luar negeri, saya bilang, oh nanti tidak ikut pemilu. Oh tidak Pak, kami akan kembali 1 hari. Bagaimana dengan problem demokrasi yang tadi mungkin 1 dan 2 sudah diungkapkan oleh timnya Prabowo dan diamini oleh Rocky bahwa itu menjadi sinopsis publik seperti itu, memandang problem-problem dalam pemiluan, kalau apa yang disampaikan tentang pikiran terkait dengan apa yang disampaikan oleh 02 itu sah-sah saja. Namanya juga orang melakukan pembelaan. Tapi kan ada mahkamah. Kita mesti memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada mahkamah bahwa kalau BW menyebutkan bahwa ini adalah pemilu terburuk, biar saja. Nanti biar kecoak juga akan tertawa atas pernyataan itu kan. Bang Rocky, gitu dong. Gimana melihatnya? Golput indikasi tadi, golput tingkat partisipasi menjadi antitesa dari tidak ada parameter apa yang Anda katakan tadi. Ya, dan kecoak pasti ketawa dengan keterangan Ngabalin. Karena zaman Orde Baru golputnya 10%. Korea Utara golputnya 0. Itu. Apa demokratis?
Jadi cara melihatnya Kalau kita bicara lagi ke Orde Baru lain lagi. Ya justru itu apa ukuran demokrasinya. Karena you bilang ukuran dari demokrasi adalah golput. Berarti semakin kecil golput semakin demokratis. Tapi apa hubungannya dengan parameter Orde Baru? Bung, Orde Baru kami di penjara loh, Bung. Bukan, Anda bikin teori tadi. Kalau bukan teori, itu fakta. Ya memang faktanya juga Orde Baru golputnya sedikit. Bukan Korea itu. Utara juga Begini, golputnya sedikit. kalau Anda Orde bikin Baru, golputnya lebih kalau banyak. Orde Baru, orang punya hak demokrasi terkungkung, kawan. Kalau hari ini, coba orang bisa berdiri mencaci maki dan menggunakan hak pilih dengan Amerika suka-suka. itu golputnya itu 30-40%. Kalau harus setback lagi Rocky Gerung menggunakan parameternya Orde Baru, wah sayang sekali. Lo yang bikin Tertawa para penonton. Gini, karena itu jangan jadikan golput ukuran demokrasi. Kalau ukuran demokrasi golput, Orde Baru itu demokratis. Pemilu itu apa? Pemilu itu apa? Pemilu, asas pemilu itu apa? Luber kan? Langsung, umum, bebas dan rahasia. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Bukankah itu adalah standar tentang demokrasi? Dari mana itu luber, bebas, rahasia? Orde Baru regulasi. Orde Baru pakai hal yang sama, pakai dalil yang sama, luber, bebas, rahasia. Tapi kalau Rocky menggunakan parameternya demokrasi, keliru. Orang kita sudah hari ini dengan era reformasi. Karena itu, just gini ya, saya terangkan ya. You nggak bisa bilang demokrasi kita tumbuh atau kurang berdasarkan prestasi pemerintah. Kenapa? Saya tidak bilang pemerintah, Rocky. Apa? Saya tidak bilang. Dari mana Anda menemukan saya menyebutkan kata sekarang pemerintah? saya mau terangkan itu. Dari mana? Ini mau saya mau kasih kesempatan Rocky dulu. Kan you bicara dalam upaya untuk membela pemerintah. Kalau begitu, batalin semua dong pembicaraan Anda tadi. Salah. Di situ selalu Rocky menggunakan diksi dan narasi yang tidak pernah mendapatkan dari saya mau sumber terangkan ya, gini ya. Waktu Jokowi jadi presiden, Indonesia sudah, saya garis bawahi, S besar, U besar, D besar, A besar, H besar, sudah demokratis. Jadi orang akan tanya, kenapa demokrasi menurun di era Jokowi? Kenapa indeks demokrasi dunia itu turun 20 poin kita? Bukan menanya di mana naiknya. Loh, dia masuk kita udah demokratis, sekarang turun. Yang salah siapa? Kecoa yang salah.